semakin resapi sehingga kita paham dengan detil-detilnya mengapa seseorang bisa masuk neraka, ya. Mari kita lihat surah An-Nisa, yaitu ketika Rasulullah SAW minta sahabat untuk membaca surah An-Nisa, ya. Muaz, sahabat Rasulullah itu Muaz diminta baca Quran, terus Muaz bicara, "Ya Rasulullah, Al-Quran ini diturunkan kepadamu, gitu, ya. Sudah sepantasnya kalau Rasulullah itu baca, gitu, ya. Rasulullah menjawab, "Aku suka mendengar orang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadaku." Jadi menunjukkan kita bahwa mendengar orang baca itu merupakan kesenangan, ya. Maka dibaca oleh Muaz dari ayat 1 terus baca. Suara Muaz itu bagus, memang bagus suaranya. Orangnya kecil, ya. Sampai pada ayat 41, ya. Rasulullah memberikan aba-aba untuk berhenti, ya. Maka dilihat oleh Muaz, Rasulullah itu menggenang air matanya itu, ya. Tidak ada dialog, sebetulnya hanya itu saja hadis yang saya baca. Tidak ada dialog antara Muaz dan Rasulullah, hanya dia melaporkan bahwa air mata Nabi Muhammad SAW menggenang, ya. Nah, beberapa penjelasan dari para ulama, ya. Ulama mencoba memberikan ilustrasi, ya, bagaimana Rasulullah sampai menggenang itu, ya. Ada yang mengatakan bahwa, ya, bagaimana seandainya aku menyaksikan kalian beribadah tidak sesuai dengan petunjukku, ya, termasuk ya bid'ah, ada yang menyatakan bid'ah, gitu, ya. Tapi kalau kita perhatikan ayat 41 sebelumnya adalah ayat-ayat yang menyangkut kejiwaan, ya, perintah yang menyangkut kejiwaan. Nah, itulah kira-kira ayat 41 yang merupakan kesedihan Rasulullah SAW. Dan bagaimanakah, ya, jika kami mendatangkan seorang Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka, kan? Nanti di akhirat nanti Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi, ya, menjadi saksi untuk seluruh Rasul, dan Rasul menjadi saksi juga untuk masing-masing umatnya. Khusus pada umat Islam itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian umat Islam itu menjadi saksi atas umat seluruhnya, ya. Di dalam surah Al-Hajj ayat 78, ya. Jadi menggambarkan bahwa tugas kita itu tidak mudah, ya. Tidak hanya sekadar
apa-apa yang kita lakukan secara rutin, ya. Mari kita baca ayat nomor 78, ya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nah, ini kata jihad ini jangan selalu kita konotasikan kepada perang. Ya kalau memang kebutuhan perang ya perang, ya. Tapi jihad itu artinya melaksanakan sesuatu untuk kegiatan umat, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh kita lakukan sehingga apa yang kita lakukan itu mendorong orang lain untuk ikut serta dan insya Allah akan berlangsung lama. Itulah jihad, ya. Maksud jihad juga kita mengendalikan diri kita, ya. Itu pengertian itu harus kita tanamkan. Jadi jangan sampai seolah-olah jihad itu sesuatu yang berat dilaksanakan. Ini laksanakan sedikit-sedikit. Misalnya mengenai mengolah masjid, sehingga masjid kita menjadi contoh, menjadi teladan, ya, bagi masjid-masjid lain. Itu suatu jihad yang kita lakukan, ya. Dan telah memilih kamu, dan dia telah memilih kamu, maksudnya Allah, dan dia tidak menjadikan kesukaran, ya, untukmu dalam agama. Jadi tidaklah memberatkan, ya. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dan Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Sejak dulu kita disebut orang muslim itu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu, ya. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindung dan sebaik-baik pelindung dan penolong. Ini tugas kita ini, ya. Menyangkut tugas-tugas kemanusiaan, menyaksikan mereka, gitu, ya. Kita juga akan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Itu di surah Al-Hajj ayat 78. Nah, kita kembali. Biasanya dalam Quran itu kalau Rasulullah itu sedih, ya, ada respon dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada pemberitahuan. Maka kita lanjutkan dengan ayat 43, ya. Ayat 41 sudah kita bahas. Ini masalah orang masuk neraka, ya. Jadi yang maksud neraka itu dua orang, dua kelompok, ya. Tuh. Pada hari ini orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad SAW. Ini dua. Artinya orang yang mendurhakai Rasulullah itu orang Islam dan orang kafir, disebut dua di dalam ini. Berharap, ini saking menderitanya gitu, ya. Maksud neraka itu berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Ada yang kemarin kita sudah sampaikan yang bicara kepada Malakal Malik, ya, kepada Malakal Malik itu dia ngomong itu orang kafir, betul-betul orang kafir. Dibunuh sajalah kami ini, ya. Dimatikan sajalah kami ini. Itu saking susahnya itu, ya. Ini kalau ini perasaannya dihancurkanlah kami seluruhnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yawaddul ladzi. Pada hari itu yawaddul ladzi, mereka berharap, ya,
harapan mereka orang-orang kafir ya. Ya wadul ladzina kafaru, yang kafir wa asawur rasul yang mendurhakai Rasul Nabi Muhammad SAW. Lau seandainya tusawwa bihimul ard, seandainya kami diratakan saja, kubur saja seluruhnya, masuk tanah, mati gitu. Ini mati kalau di dalam yang telah saya sampaikan berkata kepada malaikat, matikan saja kami ini ya. Padahal di neraka nanti tidak hidup, tidak mati, setengah hidup setengah mati kata ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la, kemudian kamu tidak mati, la yamutu fiha wa la yahya, tidak juga hidup. Orang masuk neraka itu gitu ya. Jadi dia minta mati sajalah, habis. Kalau sini minta dikubur saja. Cuman di sini termasuk orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yaktumun Allah, padahal mereka tidak dapat menunjukkan segala sesuatu haditsah ya, segala kejadian, segala perkataan. Haditsah itu Quran, berkenaan dengan Quran. Jadi ada sekitar 11 kata yang sama dengan Al-Quran. Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Hadi, ya, An-Nur, Ar-Ruh, Al-Ayah, Al-Hadis. Ya. Nah, ini termasuk Al-Hadis. Hadis itu artinya segala perkataan kita, kebijaksanaan kita. Kalau jadi pemimpin, kalau kebijaksanaan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak langsung dari ayat-ayat, implementasi itu dampaknya, berarti dampaknya itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini bahayanya orang nggak tahu ya. Misalnya jadi pemimpin ya, jadi presiden lah, katakanlah presiden mengambil kebijaksanaan sesuatu yang akhirnya itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu yang bahayanya itu ya. Ini dalam ini ya, pengertian dalam. Wala yaktumunallaha haditsa, padahal kamu tidak bisa mendirikan segala hal yang kamu lakukan gitu ya. Nah, itu bagi kita mendapat pelajaran ya. Maka sebelumnya ini saya menggambarkan tadinya kan ayat ini bahwa di dalam surah An-Nisa 1 sampai 41 dibaca oleh Muaz ya, sehingga menimbulkan kesedihan Rasulullah SAW, dan Allah menjawab apa resikonya. Jadi semua keadaan yang membuat Rasulullah sedih atau gembira selalu diberi respon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kemarin kita sampaikan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura ya. Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku mengabaikan Al-Quran ini. Nah, itu direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh sebab itu maka kita bertekad jangan termasuk orang yang dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita lakukan tindakan-tindakan di dunia ini selama kita hidup ya, untuk nanti kalau kita bertemu dengan Rasulullah, mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kita dari termasuk kelompok-kelompok yang mengabaikan Quran ya. Kita terus mengkaji Al-Quran,
Kita pernah membagi Al-Quran, saya kira sudah ribuan, ya, paling 1000 lebih lah, ya, Quran kita bagi itu loh. Tak tahu stop sekarang ini mengapa, ya. Padahal ada kotaknya gitu ya. Nah, sebelum itu ini ada ayat 36 sampai dengan 30 sampai 40 itu merupakan peningkatan dari infak gitu, ya. Infak itu di dalam ayat 36, ya, menyangkut sedekah, diganti dengan sedekah. Berbuat baik, jadi ihsanan. Jadi pertama di dalam Al-Baqarah 215 ada pertanyaan, madza yunfikun, apa itu infak, itu kan infak. Dan di sini perintah Rasulullah wabil walidaini ihsana, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada yatim, kepada miskin, ya, para tetangga, ya, tetangga dekat, tetangga jauh, gitu ya. Nah, ini dalam arti meningkatkan mutu ibadah kita, ya. Ihsanan itu artinya segala sesuatu yang bisa wujud daripada berbuat baik, gitu ya. Dan termasuk jangan bakhil, ya. Nomor 37, alladzina yabkhulun, ya, orang yang bakhil, kikir, ya. Dan selanjutnya 38 mengenai riya. Jadi ini aspek daripada kejiwaan dalam infak. Maka saya susun 7 tingkat infak itu yang kita lakukan dalam rangka menguatkan jiwa. Sebenarnya menguatkan jiwa. Jadi dalam infak itu, ya, menguatkan jiwa kita dan menunjukkan kita sebagai orang muslim. Itu dinyatakan di dalam Al-Baqarah ayat 265, ya. Tujuan infak itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan, ya, menyatakan diri sebagai orang Islam itu. Saya kira itulah gambaran dari orang yang masuk neraka, ya, sampai mereka mengatakan, diratakan sajalah kami ini. Dan ini satu-satunya, ya, saya kira insya Allah satu-satunya di mana masuk neraka itu digandengkan, ya, digandengkan antara orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasulullah. Dua kelompok itu. Dua kelompok. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah yang besar ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.